Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di PJJ Mapel PKN dengan saya Ibu Lita Rufu SPD sebagai guru PPKN kelas 11 IPA maupun IPS. Untuk pertemuan pertama kita di kelas 11, alangkah baiknya kita akan mengawali dengan pengenalan materi semester ganjil yang akan dipelajari di kelas 11 ini. Mari kita lihat. Nah, sebelumnya kita harus punya kontrak belajar di mana semua siswa harus mematuhi kontrak tersebut. Yang pertama, selalu mengisi daftar hadir paling lambat 15 menit setelah KBM dimulai. Daftar hadir ini kalian bisa isi di Google Form dengan link yang akan saya berikan di Google Classroom. Oleh karena itu, kalian harus join Google Classroom terbaru sebelum memulai pelajaran ini. Yang kedua, bergabung di GCR Mapel PKN. Yang ketiga, selalu membaca instruksi selama KBM berlangsung, yaitu selalu membaca dan mengikuti langkah-langkah KBM yang saya tuliskan di Google Classroom. Yang keempat, memberikan keterangan atau informasi saat tidak bisa mengikuti KBM. Apabila salah satu siswa atau terdapat siswa yang berhalangan tidak mengikuti PJJ, maka lebih baik untuk memberitahu pada saya melalui chat WA maupun telepon pada saat hari di mana siswa tersebut tidak dapat mengikuti PJJ. Selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mengumpulkan tugas tepat waktu sangat berguna untuk kalian tentunya di saat pada akhir semester. Jadi apabila kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, maka kalian tidak punya hutang nanti di akhir semester pada saat hendak pengambilan raport. Oleh karena itu, Ibu sarankan kalian selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan seperti tahun kemarin. Apabila yang tahun kemarin molor-molor mengumpulkan tugasnya, maka harus segera diperbaiki. Belajar dari pengalaman yang tahun kemarin, oke? Yang selanjutnya, apabila tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, diwajibkan untuk menghubungi guru mapel melalui chat atau telepon. Jadi apabila ada siswa yang telat mengumpulkan tugasnya dikarenakan sakit, maka segera untuk menghubungi saya. Dan di luar itu, di luar dari keterangan sakit atau ada urusan mendadak, itu masih kalau urusan sakit dan ada keperluan mendadak yang tidak bisa digantikan, itu masih saya tolerir dibandingkan dengan siswa yang tidak mengumpulkan tugas karena lupa atau males. Nah, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas atau telat mengumpulkannya karena lupa atau males, maka nilai akan saya kurangi. Jadi nanti jangan heran apabila di rapotnya nilai PKN-nya turun. Dan terakhir, jika ada pertanyaan silahkan segera menanyakan pada guru bersangkutan. Jadi apabila kalian ada suatu info dari saya yang kurang dimengerti, lebih baik langsung chat saya. Gak usah malu, gak usah takut, daripada nanti kalian mendapatkan info yang kurang benar. Nah, jadi begini kontrak belajar kita, semoga bisa ditepati oleh kalian semua. Nah, di sini kita ada 3 bab di semester ganjil. Yang pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini adalah peta konsep dari bab 1.
mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita akan membahas mengenai pengertian HAM terlebih dahulu. Itu ada menurut para ahli dan juga menurut ketentuan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada macam-macam HAM, yaitu ada HAM pribadi, ekonomi, politik, perlakuan yang sama, sosial, budaya, dan tata cara peradilan. Itu nanti kita akan bahas di bab 1. Lalu ada upaya yang telah dilakukan, peran serta masyarakat dalam penegakan HAM, dan tantangan juga hambatan dalam menegakkan HAM. Mencangkup perkembangan HAM di Indonesia dari dahulu sampai dengan saat ini. Lalu ada hambatan penegakan HAM, apa saja yang membuat penegakan HAM ini sulit untuk dilaksanakan secara maksimal, serta tantangan dalam penegakan HAM tentunya di saat era modern saat ini. Lalu ada rencana aksi nasional HAM, yaitu adalah peran serta masyarakat, pemerintah dalam menegakkan HAM secara menyeluruh di Indonesia. Jadi ini materi bab 1, kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan PJJ selanjutnya. Lalu ada bab 2 mengenai demokrasi, yaitu kita akan membahas pengertian demokrasi, mencangkup konsep dan hakikat demokrasi itu seperti apa. Lalu ada sejarah perkembangan demokrasi dari awal kemerdekaan sampai dengan reformasi. Yang ketiga ada macam-macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung, perwakilan, parlementer, presidensial, liberal, rakyat, dan Pancasila. Jadi ada banyak ya macam-macam demokrasi yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Dan yang terakhir pentingnya kehidupan demokrasi. Jadi mengapa sih demokrasi itu harus ditegakkan, lalu apa fungsinya dan manfaatnya demokrasi bagi masyarakat, lalu bagaimana caranya agar kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menegakkan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan aturan perundang-undangan. Nah di ini bab 2 nanti kita akan bahas. Lalu kita akan masuk ke bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan Indonesia, yaitu kita akan memahami terlebih dahulu mengenai sistem hukum, dari mulai pengertian sistem, pengertian hukum, serta tujuan hukum, tujuan dibuatnya hukum itu seperti apa. Lalu ada sumber hukum, yaitu yang pertama berasal dari undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, 4 traktat, 5 doktrin. Nanti kelima sumber hukum ini akan kita bahas juga satu persatu di bab 3. Lalu ada penggolongan hukum, yaitu berdasarkan wujudnya, ruangnya, waktu, pribadi, isi, tugas, dan fungsi. Jadi yang kita ketahui ini hukum bukan semata-mata hanya Pancasila dan undang-undang, melainkan ada yang lain seperti itu. Lalu yang terakhir adanya peradilan nasional, pengadilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi di mana ada hukum, yaitu undang-undang atau peraturan lainnya yang di bawahnya, itu juga adanya aparat penegak hukum dan juga lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegakan hukum ini ada yang namanya lembaga peradilan umum, peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kalau aparatnya ya secara umum kita telah mengetahui aparatnya itu seperti polisi sebagai aparat penegakan hukum. Nah, jadi ini di bab 3 itu kita akan membahas mengenai hukum dan peradilan nasional. Nah, sebenarnya apabila kita tatap muka ketika tidak ada pandemi seperti ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya selalu mengadakan
yang namanya praktik persidangan untuk sebagai wujud bagaimana sistem hukum ini berjalan di suatu peradilan. Tapi karena ada kendala yang bukan berasal dari pribadi, bukan berasal dari kita, melainkan kondisi yang tidak memungkinkan, maka nanti melalui tayangan video saja nanti saya kirimkan melalui GCR pada saat PJJ berlangsung. Seperti itu. Jadi bab 3 setidaknya kalian memiliki bayangan dan memahami bagaimana berjalannya sistem hukum dan peradilan nasional. Seperti itu. Nah, jadi nanti inilah yang akan kita pelajari di semester ganjil. Totalnya semua ada 6 bab. Saya bagi masing-masing semester 3 bab. Oke. Nah, semoga dengan penjelasan hari ini kalian bisa mengerti secara garis besar apa yang akan kita pelajari. Seperti itu. Dan untuk pertemuan hari ini saya sudah menuliskan di GCR. Di situ ada buku paket PKN. Jadi apabila kalian belum sempat ke perpus dan belum ada perintah untuk mengambil buku di perpus, kalian bisa klik link yang ada di GCR untuk membaca buku paket PKN semester ganjil. Jadi ini dalam bentuk slide share, dimana itu tidak akan bisa mendownload kecuali punya akun. Nah, jadi walaupun tidak bisa mendownload, kalian bisa membaca buku tersebut di link. Nah, jadi mudah bukan? Jadi nggak ada alasan lagi kalian nggak punya buku, karena zaman sekarang serba digital. Kalian harus smart, jangan handphone saja yang smart, kita juga penggunanya harus lebih smart. Dan nanti absensi, saya beritahu, absensi paling lambat 15 menit setelah KBM dimulai melalui Google Form. Jadi jangan sampai kalian absen di luar jam KBM PKN, apalagi jangan sampai kalian absen pada saat malam hari atau sore hari, ya, itu tidak akan saya hitung ke dalam absensi. Oke, nanti absensi ini nanti saya teruskan ke wali kelas, kalian akan ditindaklanjuti melalui wali kelas dan BK apabila absennya tidak mencukupi standar kenaikan kelas. Seperti itu. Belajarlah dari pengalaman tahun lalu, dan saya pun belajar dari pengalaman tahun lalu, sehingga sekarang saya akan berusaha untuk memberikan materi lebih baik lagi, lebih mudah dimengerti, dan sebisa mungkin nantinya akan saya jadwalkan untuk Zoom meeting atau Google Meet agar kita bertemu walaupun tidak tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, dan apabila ada waktu dan bisa terselenggaranya Zoom meeting atau Google Meet, saya akan kabarkan. Mudah-mudahan nanti yang ikut Zoom meeting atau Google Meet itu di atas 50% dari total siswa di kelas, ya. Amin amin. Oke semua, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan, dan salam sehat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week.